Ya, saudara pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap bos galon di Semarang, Irwan Huta Galung, sampai saat ini masih belum diketahui. Motif pembunuhan termasuk siapa sebenarnya yang melakukan aksi keji ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Kita akan mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, bersama dengan wartawan lapangan kami, ada Iwan di sana, yang akan memberikan update informasi terkait kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Halo, selamat petang, Iwan, bisa diinformasikan untuk update terkini terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan terhadap bos galon di Semarang ini seperti apa update-nya? Ya, selamat petang rekan Nila dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Ya, bisa kami sampaikan untuk update terkini setelah tadi siang polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Ada dua statement menarik dari polisi di hari ini terkait pembunuhan Irwan Huta Gulung, bos galon di Kota Semarang. Dua statement menarik itu, pertama yakni polisi memberikan statement bahwa pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Kudusi. Dia memberikan statement bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana. Polisi di lokasi kejadian juga menemukan beberapa TKP, beberapa alat bukti ya, seperti linggis, pisau, tali rafia, dan karung. Dan Pak Iqbal, Kabid Humas Polda Jateng juga menyampaikan hasil otopsi juga menerangkan bahwa pembunuhan itu dilakukan pada Jumat tanggal 5 bulan April 2023 dini hari. Untuk jam detailnya kurang tahu, cuma pada dini hari. Untuk yang kedua, yakni polisi, yakni Pak Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menerangkan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan cukup sadis, yakni sebelum dibunuh, korban dianiaya menggunakan linggis. Pemirsa Tribuners juga perlu diketahui bahwa pembunuhan itu dilakukan di lokasi kejadian di toko galon milik korban di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang. Pembunuhan sadis tersebut diduga kuat menggunakan linggis. Kemudian mayat korban dipotong menjadi 4 bagian, yakni kepala, tubuh, dan kedua tangan. Seluruh bagian tubuh itu dimasukkan ke dalam karung, lalu dimasukkan dicor di dalam satu bagian. Begitu, rekan Nila. Oke, Iwan, ini yang juga informasi yang kami terima adalah saat ini kepolisian sudah ada mengamankan satu orang meskipun belum ditetapkan menjadi tersangka, namun ini sedang diperiksa secara intensif. Bagaimana update-nya? Ya, rekan Nila, bisa kami sampaikan, iya benar bahwa polisi, Polrestabes Semarang, tim gabungan ya Polrestabes Semarang dan Ditkrimum Polda Jateng, tim gabungan tersebut mengamankan satu orang yang diduga kuat merupakan saksi kunci terkait kejadian pembunuhan itu. Informasi tersebut sebenarnya polisi tidak terlalu memberikan pesan detail karena ingin segera mengungkap kasus tersebut sehingga tidak banyak informasi yang banyak diberikan kepada rekan media. Hanya saja penelusuran kami di lapangan, informasinya bahwa orang yang diamankan tersebut merupakan penjual angkringan yang berjualan di dekat lokasi kejadian atau di sisi utara dari tempat usaha korban atau berdampingan dengan tempat usaha korban. Seperti itu, Nila. Mhm. Oke, kemudian yang juga telah disampaikan oleh pihak kepolisian, Iwan, ini ada dugaan atau ada kemungkinan bahwa pelaku adalah orang terdekat atau orang yang juga dekat dan juga kenal dengan korban Irwan Huta Galung sendiri. Apakah ada informasi lebih lengkap terkait hal tersebut? Ya, betul nih lah. Banyak ya spekulasi-spekulasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disampaikan tadi, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal menyatakan bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berencana. Bisa kami gambarkan juga kepada pemirsa Tribun News bahwa lokasi kejadian itu sebenarnya cukup ramai ya. Maksudnya lokasi pembunuhan juga berada di pinggir jalan raya. Kemudian lokasi tempat pembunuhan di tempat usaha galon milik korban juga sebenarnya dihimpit oleh rumah warga baik depan, belakang, dan samping. Tentu hal ini menjadi semacam ini ya, semacam kecurigaan juga kepada para warga sekitar yang di lokasi kejadian, terutama pemilik kontrakan yang sempat kami wawancara, yakni Bu Is. Dia menerangkan juga tidak mendengar suara kegaduhan atau suara apapun di lokasi pembunuhan. Artinya hal ini pembunuhan itu cukup terencana dan terukur. Hanya saja memang terjadi ketidaksempurnaan di proses maaf ya proses penguburan atau pengecoran korban. Kemudian sepertinya pelaku juga memiliki cukup waktu untuk melakukan mutilasi di lokasi kejadian. Polisi juga menemukan pisau yang
bercak darah, kemudian linggis yang bercak darah. Artinya barang-barang atau alat-alat bukti tersebut digunakan pelaku untuk melakukan tindakan keji tersebut. Kriminolog Undip, Pak Budi juga sempat kami wawancara bahwa pembunuhan tersebut memang dilakukan dengan ceroboh oleh para pelaku. Hal itu terbukti dengan ada beberapa kejanggalan atau ketidaksempurnaan dalam tindakan kejahatan tersebut. Begitu, Rekanila. Oke, ada kejanggalan-kejanggalan atau ketidaksempurnaan dari aksi yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian ini yang juga banyak disorot oleh publik, Iwan, adalah adanya karyawan atau satu karyawan dari korban yang secara tiba-tiba kemudian izin dan juga berpamitan pulang begitu ya bersamaan dengan hilangnya kemudian sampai akhirnya korban ini ditemukan dalam keadaan dimutilasi. Apakah ada informasi lebih lanjut terkait hal itu? Iya, hal itu juga sudah dikonfirmasi tribunjateng.com kepada polisi terkait adanya satu karyawan korban yang dicurigai seperti itu, yang berinisial H, yang pulang ke sebuah kota di Jawa Tengah seperti itu. Polisi tapi tidak membeberkan atau tidak ini ya memberikan informasi yang detail. Polisi yang tadi saya konfirmasi, yakni Pak Kapolres Semarang, Kombes Irwan Anwar, dia menyatakan bahwa terkait hal itu masih penyelidikan. Artinya polisi tidak ingin memberikan keterangan lebih jauh. Mereka sepertinya hanya ingin fokus bekerja, sehingga memang pertanyaan-pertanyaan publik itu belum terjawab dan kita masih menunggu update dari kepolisian untuk kasus ini yang terbaru seperti apa. Begitu, Rekanila. Oke, baik Iwan, terakhir terkait olah tempat kejadian perkara yang juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari temuan kepolisian, apakah ada barang-barang dari korban yang mungkin dibawa oleh pelaku atau seperti apa? Nah, ini menariknya dari kejadian pembunuhan ini ya, bahwa barang-barang berharga milik korban itu juga polisi menyatakan memang masih melakukan ini ya penyelidikan atau pengumpulan alat bukti secara lebih mendalam. Hanya saja pengamatan tribun di lokasi, polisi Pak Kapolres Kombes Irwan Anwar juga sempat mengatakan bahwa HP korban masih ditemukan di lokasi kejadian. Artinya para pelaku sebenarnya niatnya tidak bermotif harta atau bermotif ini ya bermotif ekonomi. Kemudian kendaraan-kendaraan korban seperti motor galon yang untuk mengangkat galon juga masih utuh, pick up warna putih milik korban di teras toko juga masih utuh. Nah, barang-barang di dalam toko milik korban juga polisi belum memberikan statement. Intinya barang-barang yang tampak di lokasi kejadian juga masih utuh. Jadi kemudian lokasi juga tidak terjadi acak-acakan atau barang berantakan seperti perampokan pada umumnya. Dengan beberapa indikator tersebut, tampaknya memang pembunuhan ini tidak bermotif ekonomi, tapi motif lain yang memang belum sampai sekarang belum diungkap oleh pihak kepolisian. Begitu, Rekanila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Iwan, atas informasi Anda terkait kasus pembunuhan dan juga mutilasi yang dilakukan terhadap bos galon isi ulang ini. Selamat bertugas kembali, Iwan. Ya, sama-sama, Rekanila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.